Oke, puji Tuhan, haleluya, kita bisa hadir pada saat ini. Terima kasih untuk apa yang sudah diberikan kesempatan buat saya untuk bisa melayani di tempat ini, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Oke, langsung saja pada saat ini kita akan bicara soal legacy. Kita bicara soal warisan. Jadi ini bicara bagaimana setiap saudara dan saya harus mempunyai legacy, harus meninggalkan warisan, harus meninggalkan hal yang penting buat generasi yang akan datang atau anak-anak cucu kita supaya terus nama Tuhan dipermuliakan sampai kepada generasi-generasi yang berikutnya. Oke, saya akan awali dari Amsal pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Di sana dikatakan bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Tentunya kalau kita mau mengacu pada firman Tuhan ini, hal yang kita bacakan tadi kadang-kadang bertolak belakang dengan apa yang dipikirkan oleh dunia. Coba Bapak Ibu Saudara semuanya pikirkan bahwa kadang-kadang orang dunia bicara soal kekayaan itu lebih penting daripada nama baik. Kenapa? Karena nama baik bisa dibeli oleh kekayaan yang besar jika kita memiliki kekayaan itu. Atau perak dan emas itu lebih bagus daripada dikasihi. Kenapa? Karena ketika kita memiliki emas dan perak, maka kita bisa memberi cinta, bisa membeli kasih, dan itu pola pikir dunia. Namun dengan demikian, Amsal memberitahu buat saudara saya supaya setiap kita harus bisa mengerti bahwa nama baik dan dikasihi itu lebih bagus, lebih baik daripada emas dan perak. Oleh sebab itu, ini yang disebut dengan legacy, ini yang disebut dengan warisan setiap saudara saya. Sehingga kita sama-sama bagaimana hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, nama baiknya Tuhan Yesus sampai detik ini, bagaimanapun juga dia tetap baik dan seterusnya. Kenapa? Karena Yesus telah meninggalkan legacy warisan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa untuk kita nikmati bersama-sama. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan saudara? Apakah saudara juga mempunyai nama baik, mempunyai hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Amsal ini, dikasihi lebih baik daripada emas dan perak. Kita tidak mau dimusuhi, bukan? Kita tidak mau menjadi masalah di dalam kehidupan masyarakat, pelayanan gereja, dan dimanapun saudara ditempatkan. Jangan pernah kita menjadi orang-orang yang menjadi problem di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, pada kesempatan pada saat ini, saya berkata bahwa mari kita meninggalkan legacy, yaitu nama baik. Mari kita masuk di dalamnya sekarang. Apa yang ditinggalkan biasanya untuk orang yang sudah mati? Apa sih yang perlu ditinggalkan? Nah, saya tuliskan di tempat ini, yang pertama adalah memori, saudara-saudara, atau kenangan. Nah, kenangan itu seperti apa? Orang itu meninggalkan nama, meninggalkan kenangan, meninggalkan memori, oh si A, si B, dan sebagainya. Dan ini juga bisa menjadi warisan buat orang-orang yang sudah ditinggalkan. Tentunya jangan lupa saya katakan tadi bahwa orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati, biasanya meninggalkan memori atau kenangan. Yang kedua adalah monumen atau biasanya kuburan. Hingga setiap orang yang meninggal dikubur, dikasih monumen, dan perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan ada kuburannya Yesus, juga pada saat itu juga sampai detik ini masih ada. Itu semuanya adalah peninggalan-peninggalan, dan itu adalah warisan juga, bisa menjadi sejarah buat orang-orang yang ada pada zaman-zaman berikutnya. Kalau saudara lihat masalah, nah orang juga bisa meninggalkan masalah. Karena apa? Karena kadang-kadang masalah itu yang menjadi warisan buat generasi berikutnya, dan ini tentunya menjadi problem tersendiri buat generasi yang berikutnya. Kenapa? Karena ditinggali masalah-masalah yang rumit, masalah-masalah yang banyak, ini termasuk hutang, ini bisa termasuk masalah-masalah kejahatan kriminal, sehingga generasi berikutnya yang akan menanggungnya. Nah, saya berharap buat saudara tidak meninggalkan hal yang demikian. Kemudian berikutnya adalah harta. Harta ini bicara masalah jasmani, keuangan, mungkin sudah meninggalkan rumah, sudah meninggalkan berkat-berkat yang tabungan-tabungan, deposito, dan sebagainya, termasuk orang-orang yang sudah
sukses, mungkin meninggalkan harta tersebut. Namun dengan demikian yang terakhir ini yang bagus adalah harta rohani yang bersifat kekal. Dan ini yang akan kita bahas tentunya berikutnya, bukan hal-hal yang di atas tadi. Karena bagaimanapun juga setiap saudara dituntut untuk meninggalkan harta rohani yang sifatnya bukan sementara di bumi, namun sifatnya adalah kekekalan. Dan ini yang saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara pada saat ini, bahwa mari kita mempunyai harta yang kekal untuk kita wariskan kepada anak cucu kita, pada generasi berikutnya, sehingga yang terjadi adalah nama Tuhan dipermuliakan, bukan stop berhenti pada diri kita, namun juga kepada keturunan-keturunan kita. Nah, salah satu hal yang penting buat kita harus mengerti adalah iblis itu tidak suka, atau iblis ingin mematikan yang namanya warisan orang benar, warisan yang bersifat rohani tersebut. Iblis sangat tidak suka, oleh sebab itu iblis berusaha untuk mematikan yang namanya legacy atau warisan daripada generasi di atas kita, atau kita sendiri nanti kepada anak-anak kita. Nah, mari kita baca Alkitab kita di Markus 12 ayat yang ke-7, Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan bahwa tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah baca komplit daripada ayat ini, di sana ada seorang yang mempunyai kebun, kemudian pada saat itu memperkerjakan penggarap-penggarapnya, namun ketika utus-utusannya dibunuh sama penggarap-penggarap, kemudian karena dibunuh, maka yang terjadi adalah dia mengutus anaknya sendiri. Ketika diutus anaknya sendiri, itu juga sama, penggarap-penggarap itu adalah berpikir bahwa, wah ini ahli waris nih, kita sikat aja, kita bunuh aja, dan nanti akan menjadi milik kita nih, warisan kita, kebun ini akan menjadi milik kita. Dan itu memang menggambarkan Tuhan Yesus pada saat dia turun ke bumi, maka dia dibunuh. Dan yang saya mau katakan adalah warisan zaman sekarang, atau yang namanya legacy, iblis tidak suka kalau itu harta rohani, kalau itu yang namanya pengampunan, kalau itu yang namanya salib Kristus, maka iblis berusaha ingin membunuhnya. Iblis pengen mengambil dan merebut. Dan itu yang saat-saat ini, hari-hari ini juga sama, bahwa setiap kita harus tahu iblis tidak suka kalau kita mewarisi harta rohani yang kekal. Maka yang terjadi adalah diambilnya lah berkat-berkat rohani itu, sehingga nggak nyampe pada generasi. Sehingga apa? Generasi yang akan datang tidak bisa memuliakan nama Tuhan karena sudah dicuri dan dibunuh dari apa yang kita perbuat. Sudah bisa tangkap pada saat ini? Kalau sudah bisa nangkap, berarti sudah bisa tahu apa yang dimaksudkan daripada ayat ini. Sehingga bagaimanapun juga kita harus melawan iblis supaya generasi berikutnya tetap bisa kita warisi harta rohani. Sekalipun iblis berusaha mematikan Yesus, namun justru warisan yang dahsyat terjadi, yaitu salib Kristus nyampe hari ini untuk penebusan setiap orang yang percaya kepada Dia. Sekarang, mengapa legacy itu penting buat kita? Nah, apa sih pentingnya apa buat kita itu? Warisan itu apa yang harus kita lakukan sehingga betapa kita harus memikirkan tentang hal yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya. Sehingga mari kita menjawab pentingnya legacy, pentingnya warisan buat kita itu apa. Kalau di atas kita, kemudian kita adalah yang diwarisi, maka hidup kita ini ada juga karena warisan yang di atasnya, bukan? Kita ada, kita bisa seperti ini semua karena nenek moyang kita. Oleh sebab itu sekarang kita, apa yang harus kita lakukan untuk generasi berikutnya? Mari kita mau melihat, yang pertama adalah kita bicara soal ketersinambungan visi. Nah, Bapak Ibu Saudara, di situ saya tulis di 1 Korintus 4 ayat yang ke-17, di sana dikatakan bahwa justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku, yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Maksudnya adalah Paulus mengajarkan kepada Timotius sebuah visi, apa yang harus dilakukan Timotius kemudian.
Maka gunanya legacy atau warisan adalah bagaimana ketersinambungan visi, ketersinambungan pengajaran, ketersinambungan pengetahuan dan pengenalan akan Kristus, sehingga ketika Paulus tidak ada Timotius. Ketika Timotius tidak ada, maka ada murid-murid Timotius yang lainnya yang akan terus berkesinambungan sampai di dalam gereja modern hari ini. Sehingga pentingnya bagaimana kita harus mewariskan itu semuanya. Caranya gimana? Mengajarkan. Visi itu harus diperkatakan setiap kali, harus diperdengarkan kepada generasi berikutnya, sehingga mereka sampai masuk di dalam pikiran dan hati mereka, sehingga mereka tidak lupa akan apa yang harus mereka perbuat untuk menjadi dasar dia berjalan, dia bekerja, dia melayani. Semuanya adalah tergantung oleh visi yang ditanamkan dalam pikirannya. Mari kita mau melihat contoh apa yang harus kita lakukan di dalam mempersiapkan visi. Yang pertama, kalau Bapak Ibu mengerti, adalah mempersiapkan generasi berikutnya itu penting. Ada orang yang hanya mempersiapkan dirinya sendiri. Mungkin dia pelayan Tuhan, mungkin dia bos, mungkin dia adalah seorang pengusaha. Maka yang terjadi ketika dia nggak mempersiapkan generasi berikutnya, maka ketika dia mati, maka yang terjadi dia hanya meninggalkan gedung saja, dia meninggalkan monumen saja, dia meninggalkan harta saja, namun tidak pernah meninggalkan yang namanya keberlanjutan visi. Dan ini pasti ending-endingnya adalah tidak ada kesuksesan, artinya alias kalau yang mempunyai visi jadi mati, maka generasi berikutnya tidak bisa berjalan apa-apa. Mungkin pabriknya juga akan mati, gerejanya juga akan nggak bertumbuh. Karena apa? Karena tidak ada penyampaian ketersinambungan visi yang ditanamkan kepada generasi berikutnya. Dan ini penting buat Bapak Ibu Saudara mengerti, sehingga setiap Bapak Ibu Saudara bisa berjalan bersama dengan dia. Yang kedua adalah mengimpartasikan apa yang kita punya. Yang kita punya harus diimpartasikan, itu visi harus diimpartasikan terus, tentang penjelasannya, tentang urapannya, tentang kuasanya. Kita harus mengimpartasikan kepada generasi kita, sehingga yang terjadi adalah mereka juga mempunyai hal yang sama dengan apa yang kita punya. Seperti Paulus tadi kepada Timotius, dia mempunyai kuasa, urapan, pengetahuan, pengenalan Kristus diimpartasikan kepada Timotius, maka yang terjadi Timotius juga hampir sama seperti Paulus, bukan? Dan kita bisa melihat contoh-contoh yang lain. Dan yang ketiga adalah, mari kita melayani generasi kita. Layani generasi. Generasi kita pada saat ini perlu pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Kita jangan sampai meninggalkan mereka. Anak-anak kita, generasi Yeremia akan dibangkitkan. Itu nubuatan-nubuatan terjadi buat bangsa kita Indonesia. Sehingga anak-anak muda cinta mati-matian dengan Kristus Yesus. Gara-gara apa? Gara-gara kita generasi yang di atasnya mengajari, memberikan, mengimpartasikan visi, dan melayani mereka, maka yang terjadi tertanam dalam dirinya, dan itu adalah warisan yang akan terus diingat, dan itu akan menjadi nama baik yang seperti kita baca di kitab Amsal pasal 22 tadi. Nah, itu fungsi yang pertama, betapa pentingnya tentang legacy buat kita semuanya. Mari kita lihat yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah legacy merupakan bentuk keteladanan kita. Bagaimanapun juga kita perlu namanya keteladanan dalam hidup kita. Karena tanpa keteladanan, maka yang terjadi kita tidak mungkin bisa memberikan pengajaran-pengajaran yang benar terhadap anak-anak kita. Oleh sebab itu, Alkitab berkata dalam Yohanes 13 ayat 15, ini perkataan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Dikatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Artinya Yesus melakukan sesuatu hal yang benar dan dia memberitakan, dia menyatakan kepada murid-muridnya, meneladani atau memberikan teladan buat murid-muridnya supaya kamu juga melakukan hal yang sama. Jangan pernah kamu hanya mengisi otakmu saja, namun kamu juga harus melakukan sama seperti yang aku lakukan, kata Tuhan Yesus. Dan ini menjadi keteladanan sangat penting untuk mengubah bangsa ini, untuk mengubah generasi kita berikutnya. Kita harus memberikan contoh yang baik, sehingga contoh itulah yang akan mengubah, yang akan kita wariskan kepada mereka. Apalagi kalau bukan contoh yang baik, keteladanan yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Maka perbuatan yang baik, perbuatan yang menyenangkan Tuhan, itu yang perlu kita wariskan kepada generasi berikutnya atau generasi kita pada saat ini.
Mari kita lihat contohnya, misalnya Musa kepada Yosua, Bapak Ibu Saudara. Musa itu adalah orang yang pemimpin yang baik. Dia dipimpin sama Tuhan, dia dipakai Tuhan, dia dipilih Tuhan. Namun dia tidak mau kalau dia nggak mempunyai yang namanya teman atau murid atau orang yang mau menggantikannya. Nanti memang Yosua dipilih sama Tuhan, tapi jangan lupa Yosua itu mengikuti Musa senantiasa. Dimanapun Musa ada, Yosua juga ingin belajar dengan Musa. Tentunya Musa terus mengajari bagaimana dia berhubungan dengan Tuhan, bagaimana dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Yosua melihatnya dan pada saat itu diimpartasikannya, yaitu yang namanya keteladanan bagaimana Musa memimpin orang Israel. Dan akhirnya ketika Musa mati, maka Yosua menggantikannya, dan ini adalah ketersinambungan yang kita bahas di atas. Dan ini bicara bagaimana keteladanan pun Musa memberikan teladan buat Yosua, dan Yosua juga hampir sama seperti Musa di dalam hal kebijaksanaannya, dalam hal cara memimpinnya dan lain sebagainya. Ini penting buat kita. Yang kedua, kita bicara sama Elia sama Elisa. Pasti Bapak Ibu sudah mengerti bagaimana Elia pada saat itu juga menjadi teladan buat Elisa, hambanya pada saat itu. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara melihat contoh ini, di mana ketika Elia pada saat itu berjalan dan mendapatkan Elisa, seorang pekerja keras yang luar biasa dengan sapi-sapinya, kerbau-kerbonya, dan dipanggilnya lah dia, dan akhirnya dia membakar sapi-sapi untuk korban ukupan di hadapan Tuhan bersama-sama dengan kayu-kayunya sekalian. Makanya Bapak Ibu Saudara mengerti, Elisa menjadi pengikut daripada Elia. Keteladanannya luar biasa, sehingga yang terjadi adalah 2 porsi urapan yang datang daripada Tuhan turun juga kepada Elisa, sehingga kekuatan Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Ini peninggalan Elia diturunkan kepada Elisa. Kemudian Bapak Ibu Saudara mengerti Yesus kepada rasul-rasulnya. Yesus kepada rasul-rasulnya ini juga penting buat kita. Kenapa? Masih ingat Yesus itu pada saat mengajarkan kepada 12 muridnya, baik itu Yudas masih ada saat itu pun mendengarkan. Memang pada saat itu Yesus memberikan teladan yang bagus bagaimana cara mengasihi. Jika engkau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Jika engkau dipaksa 1 mil, berjalanlah 2 mil. Jika engkau mempunyai baju 2, kasihkan 1, dan sebagainya. Dan itu perkataan-perkataan keteladanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika Yesus disalibkan, dia diejek, dia didera, namun dia nggak membalas, bukan? Tetap Yesus berkata bahwa ampunilah mereka, sehingga mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan itu perkataan-perkataan pengampunan yang luar biasa yang meneladankan buat kita semuanya. Jika kita mengalami penganiayaan, penderitaan, kita juga harus sama seperti Yesus pada saat itu di kayu salib. Coba kita lihat juga tentang Paulus sama Timoti. Sama yang saya katakan di depan tadi, bahwa Paulus pun mengajarkan kepada Timoti. Dan kan bagaimana ketika Paulus melayani, maka Timoti pun melihat pelayanan Paulus, sehingga Paulus mewariskan keteladanan buat Timotius. Bahkan buku-bukunya, tulisan-tulisannya, kitab-kitab dalam Perjanjian Baru kebanyakan ditulis oleh Paulus, dan itu menjadi buat kita pedoman juga, karena Paulus berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Dan itu perkataan Paulus yang luar biasa. Mari kita lihat yang terakhir, yang ketiga, mengapa penting, itu yang disebut dengan legacy. Yang ketiga bicara masalah bukti karya nyata kita. Saudara-saudara, kalau saudara pengen bukti, pengen memberikan warisan buat anak-anak cucu kita, generasi berikutnya atau generasi kita hari ini, kita harus mempunyai bukti yang namanya karya nyata. Apa sih itu karya nyata? Potensi kita yang diberikan sama Tuhan secara gratis itu harus dikerjakan, harus dimaksimalkan dalam kehidupan kita. Tidak bisa tidak, karena tanpa potensi yang maksimal, maka kita nggak bisa berkarya dan nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu saya mau katakan bahwa Bapak Ibu Saudara semuanya, saya mau berkata bahwa berkaryalah untuk saudara nanti. Ketika saudara mulai berkarya, maka yang menikmati generasi yang akan datang dan generasi hari ini juga, sampai nama Tuhan dipermuliakan. Dan ini adalah legacy kita. Mari kita berjuang untuk itu. Kita mempergunakan yang terbaik di hadapan Tuhan. Saudara bisa lihat, contohnya adalah salib Kristus. Salib Kristus adalah karya nyata Tuhan Yesus Kristus di dalam Dia mengasihi dunia ini, mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Yesus mempunyai karya yang nyata. Dia disalib, dia dicambuk, dia sampai dia mati, dan 3 hari kemudian dibangkitkan pada hari ketiga tadi. Maka yang terjadi adalah
karyanya sampai detik ini kita bisa menikmati yang harusnya kita binasa, namun kita bisa bangkit dan kita bisa menjalani hidup ini dengan tanpa adanya penuduhan-penuduhan daripada setan, karena ada karya nyata daripada Tuhan Yesus. Haleluya, glory bagi nama Dia. Yang kedua contohnya adalah pengajaran rasul-rasul, Bapak Ibu Saudara. Pengajaran rasul-rasul itu mempunyai karya yang nyata. Coba kalau Paulus itu nggak ada tulisan-tulisan, mungkin kita dari kitab Roma, dari kitab kisah para, 1 Korintus, Galati, Efesus, Kolose, Filipi, saudara, tidak akan terjadi. Kita bisa melihat hari-hari ini kayak apa, karena ada seorang penulis seperti Paulus. Kalau ada seorang penulis seperti Musa, sehingga kita Pentatos, Kejadian sampai kepada Ulangan, saudara bisa tahu kalau nggak ada penulis yang namanya nabi-nabi kecil pada saat itu, baik itu di Yoel, baik itu ada di kitab-kitab yang lainnya, saudara tahu ada Habakuk, Perjanjian Lama. Kalau nggak ada karya nyata, bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa tahu tulisan-tulisannya, bagaimana bisa meneladani apa yang terjadi? Puji Tuhan kita punya hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi yang mempunyai karya nyata, sehingga hari ini 66 kitab kita bisa pelajari gara-gara ada orang yang mau berkarya. Coba kalau zaman dulu nggak ada orang yang mau berkarya, kita generasi saat ini, kita pasti sesat semuanya. Oleh sebab itu puji nama Tuhan, mari setiap saudara pun harus mempunyai karya. Untuk apa? Untuk bisa dipakai di kemudian hari oleh anak-anak cucu kita. Itu yang penting buat Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu pada saat ini pengajaran rasul-rasul pun mengalami hal yang sama sampai generasi kita. Dan gereja modern itu atas dasar firman Tuhan yang diberitakan oleh Yesus dan diberitakan oleh hamba-hambanya rasul-rasul. Itu penting sekali, maka kita harus meneladani apa yang ada, kita harus mewariskan dengan apa yang kita punya, tentunya harta rohani yang kekal. Saya tutup dengan satu ayat penting di dalam 1 Petrus 1, ayat yang ke-18. Kesimpulan saya ada di sini, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu baca bersama dengan saya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Yang saudara garis bawahi adalah cara hidup kita yang sia-sia itu diwarisi dari siapa? Nenek moyang kita. Memang pada saat itu, 1 Petrus atau Petrus sendiri penulisnya, dia merasa bahwa dia sebelum dia bertobat mewarisi yang namanya perbuatan-perbuatan dagingnya, sehingga yang terjadi adalah sia-sia di hadapan Tuhan. Nah, warisan yang jelek tadi dari nenek moyang kita, dari otoritas yang di atas kita, itu mengakibatkan dalam diri kita tidak ada yang namanya kebenaran. Puji nama Tuhan, oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, maka Dia menebus segala cara hidup kita yang sia-sia tersebut, sehingga menjadi orang-orang yang ditebusnya menjadi orang-orang yang baik. Dan di sini dikatakan adalah bukan dengan barang yang fana, namun dengan darah Yesus di kayu salib. Dan ini penting, warisan daripada Tuhan Yesus, legacy yang Tuhan sendiri berikan buat kita adalah yang harusnya kita ini adalah hidup secara manusia, secara daging, secara dunia dan sia-sia. Namun karena kita percaya sama Yesus, maka kita ditebusnya dan kita harusnya juga mewariskan yang terbaik. Karena Yesus yang ada dalam diri kita sudah menjadi teladan, maka kita juga harus meneladani Dia dan menjadi teladan buat generasi-generasi berikutnya. Puji Tuhan, dan kiranya firman Tuhan pada saat ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara, dan mari kita buka hati kita untuk kita berdoa bersama-sama. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara semuanya, dan biarlah itu semuanya menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hadapan-Mu, biarlah apa yang kami sampaikan secara singkat ini Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Mereka semua yang saat ini menikmati firman-Mu, Engkau bukakan, sehingga apa yang kami lakukan hari ini benar-benar tahu dan paham
apa itu artinya keteladanan, apa itu artinya legacy, supaya hidup kami bukan untuk hari ini saja, tapi untuk anak-anak kami berikutnya. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang akan membuka, memberkati, mengurapi setiap kami semuanya, dan mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Kuasa Tuhan dinyatakan, dan hidup kami semakin hari semakin naik dan bukan turun, dan kemurahan kemuliaan Tuhan nyata buat kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Mari orang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Haleluya.